Halo, kembali lagi di channel Uswacun. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing sama kalian tentang permasalahan kulit. Kali ini permasalahan kulitnya lebih jauh lagi, bukan tentang jerawat lagi. Karena biasanya teman-teman masalah kulitnya setelah penyembuhan pasca jerawat, itu ada lagi nih masalah kulitnya seperti bekas jerawat, dan yang lebih parahnya lagi itu menghilangkan yang namanya scar atau bopeng. Gimana sih caranya menghilangkan scar atau bopeng? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih bahwa bopeng sendiri itu banyak jenisnya loh teman-teman, dan cara mengatasinya juga berbeda-beda. Nah teman-teman, kali ini aku bakal sharing sama kalian jenis-jenis bopeng dan cara mengatasi bopeng tersebut seperti apa. Sebelum teman-teman tonton videonya, teman-teman pastikan dulu untuk subscribe, like, dan komen video ini supaya aku lebih semangat lagi buat video-video lainnya. Oke, sebelum itu teman-teman harus tahu nih, bopeng itu apa sih? Bopeng merupakan bentuk lubang-lubang atau cekungan pada kulit. Hal ini terjadi karena terdapat kerusakan kulit di bagian dalam. Penyebab bopeng yang pertama, kebiasaan memencet atau menggaruk jerawat hingga pecah. Jika hal ini dilakukan, akibatnya kelenjar minyak pada lapisan kulit yang paling dalam pecah dan menimbulkan luka yang biasa disebut dengan jaringan parut. Jaringan ini akan menarik kulit lapisan atas hingga timbul bekas cekungan. Yang kedua, penggunaan makeup yang tebal saat berjerawat. Makeup yang tebal dapat menyumbat pori-pori yang membuat jerawat itu semakin meradang. Jenis-jenis bopeng. Bopeng memiliki beberapa jenis. Hal ini tergantung pada tingkat keparahan, bentuk, ukuran, dan warna. Yang pertama adalah jenis bopeng rolling scar. Penyebab dari scar ini adalah jerawat yang meradang dalam waktu lama, namun dibiarkan begitu saja sehingga terjadi kerusakan di bawah permukaan kulit. Cirinya, bentuk parutannya yang dangkal dan bergelombang dan juga lebar. Teksturnya yang keras jika disentuh. Cara mengatasi rolling scar ini adalah dengan dua laser. Yang pertama adalah laser ablatif. Tujuannya memproduksi kulit yang baru yang lebih lembut dengan mengangkat sedikit sekitar kulit di area yang scar. Yang kedua, laser non-ablatif. Tujuannya merangsang produksi kolagen untuk memperbaiki area yang bermasalah. Efek samping dari laser tersebut, kulit menjadi terbakar, memerah, hingga gosong. Selama hanya 1-2 minggu saja. Setelahnya, biarkan kulit mengelupas dengan sendirinya. Jika dikelupas dengan sengaja, beresiko terjadinya luka baru atau terjadinya infeksi. Laser ini cukup aman dilakukan dengan operator laser yang terlatih, contohnya adalah dokter ahli. Yang kedua adalah box scar. Penyebab box scar ini adalah jerawat yang menghancurkan kolagen dan menghilangkan jaringan kulit. Akibatnya, area kulit tidak mempunyai tumpuan dan masuk ke arah dalam. Ciri-cirinya dari box scar ini adalah bundar atau oval dasar yang lebar, mirip bekas cacar air. Cara mengatasi box scar ini adalah yang pertama, laser resurfacing. Tujuannya membantu mengurangi keriput atau noda akibat penuaan dan bekas jerawat di wajah. Yang kedua, microneedling. Tujuannya membantu mengatasi berbagai masalah kulit dengan merangsang produksi kolagen. Yang ketiga, dermafiller. Tujuannya menyamarkan garis halus di wajah, meratakan tekstur, dan menghaluskan kulit hingga menghilangkan bekas luka. Efek samping dari dermafiller, kulit terjadi pembengkakan, kemerahan, nyeri, gatal, dan infeksi. Oleh karena itu, penting agar tidak sembarangan melakukan prosedur kecantikan ini. Ketiga adalah ice pick scar. Penyebabnya karena jerawat yang meradang hebat, berkumpul sehingga memiliki ukuran dan jumlah yang banyak dan merata.
Ciri-cirinya mirip dengan lubang yang dalam, yang sempit, tergolong paling susah dihilangkan. Cara mengatasinya, punch out excision. Tujuannya membuat tekstur kulit menjadi lebih lembut. Bekas luka akan dipotong dan ditutup dengan sterisip atau jahitan. Yang keempat adalah hipertrofi atau keloid. Penyebab dari hipertrofi atau keloid ini adalah kelebihan produksi kolagen. Luka pada jaringan parut ini mengalami peradangan berlebihan dan membentuk nodul yang padat dan berisi. Ciri-cirinya membentuk gumpalan yang padat, berisi, sering juga muncul di area punggung, dada, di bagian leher, dan wajah. Cara mengatasinya, suntikan steroid atau Costician. Tujuannya untuk mengurangi pembengkakan dan meredakan peradangan atau inflamasi. Penting agar tidak sembarangan melakukan prosedur ini agar tidak menimbulkan efek samping yang berlebih. Yang kelima adalah hipopigmentasi. Penyebabnya karena kurangnya pigmen melanin, yaitu zat alami pemberi warna kulit. Ciri-cirinya cenderung berwarna merah muda dan sering dialami oleh orang yang warna kulitnya gelap. Cara mengatasinya, pemberian obat oles, tujuannya melembabkan sekaligus mempercepat proses penyembuhan sesuai dengan kondisi tertentu. Yang kedua, terapi laser. Tujuannya merangsang sel-sel kulit yang baru untuk mengganti sel-sel kulit yang rusak. Yang ketiga, chemical peeling. Tujuannya agar lapisan kulit akan terkelupas dan tergantikan oleh sel kulit yang baru yang sehat dan mengoleskan larutan kimia di area kulit yang hipopigmentasi. Hipopigmentasi dapat disebabkan oleh berbagai jenis kondisi dan diagnosisnya itu diperlukan pemeriksaan yang tepat, dan tidak semua penanganan ini bisa dilakukan dengan obat yang dijual bebas. Beberapa kondisi bahkan membutuhkan terapi yang cukup rumit. Jadi segala sesuatunya harus dilakukan dengan resep dokter dan konsultasi dengan dokter langsung. Yang keenam, eritema. Penyebabnya karena reaksi peradangan akibat paparan sinar matahari, alergi terhadap beberapa jenis zat atau obat-obatan, hingga terjadinya infeksi. Ciri-cirinya kemerahan pada kulit yang sering dialami pada mereka yang kulitnya lebih cerah. Cara mengatasinya, yang pertama menggunakan resep obat topikal dan beberapa perawatan kulit lainnya sesuai dengan kondisi tertentu. Yang kedua, menggunakan laser dan cahaya yang berbasis perawatan yang selektif, menargetkan hemoglobin seperti argon dan pulse dye laser. Yang ketujuh, hiperpigmentasi. Penyebabnya karena peradangan yang membuat kulit memproduksi melanin dengan jumlah yang berlebih. Ciri-cirinya, tandanya merah atau gelap yang tertinggal setelah upaya menghilangkan jerawat. Cara mengatasinya, gunakan sunscreen. Yang kedua, menggunakan hydroquine, tapi dianjurkan untuk resep yang dikasih dari dokter. Cara mengatasi bopeng dengan menggunakan krim yang diresepkan oleh dokter. Yang pertama, asam salisilat. Asam salisilat membantu membersihkan pori-pori dan kemerahan pada kulit. Bahan ini disebut salah satu bahan yang paling efektif untuk mengatasi segala hal yang berhubungan dengan jerawat. Yang kedua, retinoid. Dapat mempercepat regenerasi sel dan memperbaiki tekstur kulit. Namun, bahan ini membuat kulit akan lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Disarankan untuk menggunakan tabir surya. Yang ketiga, asam alfa hidroksid. Dapat menyingkirkan sel kulit mati dan mencegah pori-pori tersumbat. Bahan ini umumnya ditulis dengan alpha hidroxid aksid atau AHA dan dapat digunakan untuk semua jenis kulit bekas jerawat. Yang keempat, asam laktat.
dapat menghilangkan lapisan sel kulit mati dengan memperbaiki tekstur kulit, namun menimbulkan hiperpigmentasi. Jadi sebelum menggunakan produk tersebut, sebaiknya digunakan di bagian kulit lainnya untuk mencoba tingkat sensitivitas kulit teman-teman. Lalu apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya bopeng pada wajah? Yang pertama adalah hindari paparan sinar matahari langsung. Yang kedua, gunakan sunscreen atau sunblock sebelum melakukan aktivitas di luar. Yang ketiga, hindari memegang dan memencet jerawat. Yang keempat, cuci muka sehari 2 kali. Hindari sering mencuci muka dan dapat memperparah iritasi kulit. Yang kelima, hindari makan makanan yang memicu terjadinya jerawat seperti memakan makanan pedas, gorengan, olahan susu, minuman soda, kue, dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya jerawat. Perlu diperhatikan juga tindakannya, lebih penting teman-teman untuk mengkonsultasikan dulu kepada dokter kulit agar dapat penanganan yang tepat sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sudah tonton